Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video program organisasi penggerak Sekolah Sehat Digital Berkarakter Pancasila. Yayasan Masyarakat Indonesia Sehat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan atau menyimak materi dari Dr. Muhammad Hizbul Waton M.Science. Beliau adalah lulusan dari S3 Organic Chemistry University of Leeds, UK. Nah, beliau ini pendidikannya S1 di Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian S2 Kimia Organik di UGM, kemudian S2 Environmental and Sustainable Chemistry di Jerman, kemudian S3 di Organic Chemistry University of Leeds, UK. Mari kita sapa pemateri kita, Dr. Muhammad Hizbul Waton, atau kita sapa dengan Mas Dr. Anton. Selamat datang Mas Dr. Anton. Terima kasih Mas Dendi atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Dr. Anton, silahkan untuk menyampaikan materi kepada Bapak Ibu Guru SD sasaran POP sejumlah 211 guru dan kepala sekolah yang akan menyimak materi terkait motivasi belajar yang akan Mas Dokter sampaikan. Mungkin juga Mas Dokter nanti bisa sharing terkait pengalaman belajar di luar negeri dan di Indonesia tentunya. Tentunya akan banyak sekali pengalaman yang bisa di-sharingkan kepada Bapak Ibu Guru yang menonton video ini. Kemudian mungkin nanti Mas Dokter bisa menyampaikan kiat-kiat untuk tetap termotivasi bahwa semangat untuk belajar itu adalah semangat belajar sepanjang hayat atau long life education. Kami persilahkan kepada Mas Dr. Anton untuk menyampaikan materi terkait motivasi belajar. Kepada Mas Dr. Anton kami persilahkan. Terima kasih Mas Dendi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya ya. Bapak Ibu peserta ya, saya mohon izin untuk menyampaikan materi ya. Tentunya Bapak Ibu di sini sudah sangat berpengalaman sebenarnya ya, sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan ya. Jadi dibandingkan dengan saya yang baru lulus ya, pengalamannya masih sedikit, mungkin saya akan lebih banyak sharing ya atau berbagi kepada Bapak Ibu dibandingkan saya mengajarkan ya. Kalau misalkan mengajarkan tentu ilmu saya masih jauh ya dibandingkan dengan Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin untuk memudahkan ya dalam berbagi ilmu ya, saya mohon izin ya kepada panitia untuk share ya screen saya. Oke, sekali lagi terima kasih ya kepada panitia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu terkait motivasi belajar siswa ya. Jadi di sini saya kerucutkan kembali ya menjadi judul presentasinya, mempersiapkan siswa yang berprestasi dan berkarakter ya. Kita tahu ya anak didik kita ya, siswa-siswa kita merupakan generasi muda ya yang akan menjadi pemimpin di masa depan ya. Tentunya kita sebagai seorang pendidik memiliki peran ya serta dalam menyiapkan agar peserta didik kita ya menjadi generasi yang berprestasi, berkarakter dan menjadi pemimpin di masa depan. Perkenalkan ya, saya Muhammad Hizbul Waton. Saya aslinya dari Brebes, ya Jawa Tengah. Bagi bapak-bapak ibu yang tahu mungkin Brebes di mana, ya. Saya mengambil pendidikan sarjana ya di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil jurusan pendidikan kimia, ya.
Jadi saya punya gelar SPD-SI ya, tapi kemudian saya melanjutkan S2 dan S3-nya di bidang ilmu kimianya gitu. Nah, ini latar belakang dari pendidikan saya ya. Mungkin sebagai motivasi juga ya bagi Bapak Ibu yang di sini mungkin ya yang masih punya keinginan untuk melanjutkan studi gitu ya. Saya yang dari desa gitu ya, dari desa di salah satu kecamatan di Brebes itu bisa sampai S3 gitu ya. Tentu Bapak Ibu di sini juga pasti bisa ya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya. Dan ini alhamdulillah ya saya berkesempatan mendapatkan beasiswa ya untuk melanjutkan pendidikan saya ya. Jadi saat S1 saya sempat mendapatkan beasiswa peningkatan prestasi akademik ya. Kemudian S2 saya mendapatkan beasiswa unggulan. Kemudian yang terakhir ya untuk melanjutkan S3 saya mendapatkan beasiswa dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan gitu ya. Jadi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat lebih tinggi ya itu terbuka luas ya. Banyak pemberi beasiswa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ya. Bahkan ada beasiswa khusus ya, mungkin bagi guru-guru yang berprestasi bisa menggunakan portofolionya ya, mungkin sebagai nilai tambah ya ketika akan melanjutkan pendidikan ya. Nah, ini kalau guru-gurunya semangat untuk belajar, tentunya ini juga akan memberikan energi positif bagi siswa-siswanya, sehingga siswa-siswanya juga termotivasi ya untuk belajar ya atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi cerita sedikit ya, setelah lulus SMA saya kan langsung melanjutkan pendidikan di Jogja ya, di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi saat SMA saya berpikirnya setelah nanti lulus sarjana ya saya akan kembali ke Brebes untuk menjadi guru di SMA. Hanya seperti itu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, saat perkuliahan karena banyak juga ya dosen yang lulusan dari luar negeri, kemudian yang memotivasi juga ya para mahasiswanya untuk melanjutkan studi di luar ya. Akhirnya dari situ saya juga termotivasi untuk mendapatkan pendidikan atau mengejar pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Jadi peran dari guru ya ataupun dosen ataupun pendidik ya secara umum itu sangat besar ya kaitannya dengan motivasi belajar dari siswa didiknya ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini ya memiliki semangat dan motivasi yang besar yang bisa ditularkan ke siswanya, tentu siswanya akan punya role model gitu ya yang bisa ditiru atau bisa jadikan acuan ya ketika mereka merencanakan masa depan mereka. Oke, itu demikian ya latar belakang dari pendidikan saya. Semoga sedikit banyak ya bisa membuka wawasan dari Bapak Ibu agar tergerak ya mungkin untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Paling tidak Bapak Ibu bisa ada pemikiran gitu ya untuk memotivasi anak didiknya agar kalau bisa ya melanjutkan pendidikan yang setinggi-tingginya ya. Banyak sekali penyedia beasiswa ya di luar sana. Ini tidak hanya terbatas dari pemerintah Indonesia ya, dari pemerintah luar negeri pun banyak yang memberikan beasiswa. Jadi pintunya terbuka lebar ya, tergantung sekarang adalah bagaimana kitanya ya sebagai individu apakah akan mengambil kesempatan itu atau tidak. Oke, ini karena ini mayoritas ya dari Bapak Ibu adalah guru SD ya dan beberapa juga kepala sekolah ya. Jadi ini saya menyampaikan data ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah juga ya membaca data ini. Jadi ini data yang diambil dari Badan Pusat Statistik ya tahun ajaran 2020-2021 di mana menyatakan jumlah siswa di Indonesia ya berdasarkan jenjang pendidikan. Nah, kalau menurut data dari BPS tersebut ya pada tahun ajaran 2020-2021 ini ya terdapat sekitar 45,21 juta siswa di Indonesia ya dalam
berbagai jenjang pendidikan ya. Kemudian kalau kita bagi lagi ya setengahnya ya hampir 25 juta ya, kalau kita lihat di sini 25 juta adalah siswa SD ya. Kita bisa lihat ya begitu besar sumber daya manusia kita ya, kalau misalkan kita bisa merawatnya dengan baik ya, mendidiknya dengan pendidikan dengan kualitas yang baik ya, tentunya ini akan menghasilkan generasi-generasi yang bisa diandalkan ke depannya ya. Kan kalau misalkan 10-20 tahun ke depan ya, mereka-mereka inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia ya. Kalau misalkan kita bisa merawatnya ya, mendidiknya dengan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang baik ya, tentunya kita akan bangga ya untuk melihat 10 atau 20 tahun ke depan ya. Oke, ini kalau dilihat datanya ya, ternyata bisa dilihat jumlah siswanya ya, semakin tinggi jenjang pendidikannya, ternyata jumlah siswanya semakin dikit ya. Mungkin terjadi putus sekolah ya, karena siswa SD setelah lulus tidak melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, dan saat siswa melanjutkan pendidikan SMP ya, ada beberapa yang mungkin tidak melanjutkan ke tingkat SMA dan selanjutnya ya. Mungkin kalau kita tambahkan lagi ya untuk tingkatan sarjana S2 S3 mungkin trennya menurun gitu ya. Nah ini kalau kita mungkin bisa menganalisis ya, memang banyak faktor yang mempengaruhi kenapa ya banyak siswa yang mengalami putus sekolah ya. Mungkin salah satunya adalah karena mungkin faktor ekonomi ya, faktor ekonomi yang mengharuskan mungkin siswa tersebut tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut. Nah, yang kedua mungkin siswa juga tidak memiliki motivasi yang kuat ya, motivasi yang kuat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kalau misalkan mereka tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi ya untuk melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, nah mereka tentunya akan tidak memiliki kesempatan yang sama ya, bahkan teman-temannya yang bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Nah, ini tuh bisa jadi juga menjadi bahan renungan ya bagi kita semua, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang ramah terhadap anak gitu ya, yang bisa membuat siswa termotivasi untuk belajar dan bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, ini memang peran seorang guru itu sangat penting ya, tugasnya sangat banyak, jadi kita tidak bisa memandang sebelah mata pada peran guru ya. Saya di sini juga ingin berterima kasih ya kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengabdikan ya hidupnya untuk menjadi seorang pendidik yang mendidik anaknya orang lain ya, agar memiliki pendidikan yang baik dan menjadi orang yang lebih baik ya. Kebetulan saya juga lahir dari keluarga guru ya, almarhum ayah saya juga seorang guru dan beliau adalah role model saya ya. Kenapa saya memilih ya awalnya untuk menjadi seorang guru ya, walaupun sekarang menjadi guru di universitas ya, tapi masih dalam satu garis ya, di mana saya berurusan atau berkecimpung di dunia pendidikan ya. Jadi kalau kita berbicara guru ya, memang guru ini tugasnya sangat banyak ya. Semoga juga hak yang didapatkan oleh guru juga seimbang ya dengan apa yang sudah diberikan kepada dunia pendidikan. Nah, ini mungkin mengulang saja ya, Bapak Ibu sudah pasti melakukan hal ini ya, baik sadar maupun tidak sadar. Jadi seorang guru itu yang pertama adalah sebagai organisator ya, di mana guru itu mengorganisasi ya suatu kelas ya, dimulai dari mungkin menyusun silabus gitu ya, menyusun RPP, jadwal pelajaran, kemudian mendesain kegiatan belajar ya. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi organisator yang baik ya, tentunya bisa diharapkan outputnya siswanya juga bisa menjadi lulusan yang baik juga. Kemudian yang kedua yaitu motivator. Nah, ini mungkin akan lebih banyak kita kupas tuntas ya, bagaimana peran seorang guru menjadi seorang motivator bagi
siswa-siswanya ya. Jadi apalagi saat ini ya, saat pandemi mungkin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa ya, mungkin karena keterbatasan ya komunikasi dengan teman-temannya yang biasanya ada jadwal bermain, kemudian karena pandemi ya jadi terbatasi, sehingga mungkin itu akan berhubungan dengan kesehatan mentalnya ya. Jadi kesehatan mental ini mungkin akan mengakibatkan ya hasil belajar dari siswanya juga tidak maksimal. Nah, di sini peran dari guru juga untuk memotivasi siswa-siswanya agar kembali semangat untuk belajar ya, dan performanya juga kembali seperti semula sehingga didapatkan hasil belajar yang baik ya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pengarah ya, ini terutama bagi guru-guru yang bisa mengembangkan mungkin problem based learning ya, kemudian bisa mengarahkan kira-kira pembelajaran yang pembelajarannya baiknya seperti apa ya, tapi tentunya kita tetap ya menyerahkan hasilnya kepada siswanya, sehingga siswanya tetap diberikan peran di situ, peran aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu sebagai inisiator ya, di mana dalam setiap proses pembelajaran para guru mungkin bisa melakukan refleksi ya, apa saja yang sudah dilakukan ya, kemudian melakukan evaluasi apakah ada hal yang bisa ditingkatkan ataukah ada hal yang mungkin yang masih kurang gitu ya, yang perlu ditingkatkan. Kemudian setelah itu mungkin bisa memikirkan juga solusinya seperti apa ya, sehingga hasil evaluasinya itu tidak hanya sebatas di kertas gitu ya, tapi ada solusinya untuk perbaikan ke depan. Nah, yang terakhir yaitu sebagai fasilitator, di mana guru ya, kalau zaman dahulu kan mungkin guru sebagai satu-satunya sumber belajar ya, di mana siswa hanya mendapatkan informasi atau pengetahuan dari guru saja ya. Kalau sekarang kan belajarnya berpusat pada siswa ya, jadi siswa yang lebih aktif untuk mendapatkan informasi, dan guru perannya sebagai fasilitator ya, memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada siswa sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan otentik. Nah, ini saya ambilkan gambar ya tentang guru favorit masa kini ya. Kalau kita mengutip ya apa yang disampaikan oleh Profesor Yohanes Surya ya, tidak ada anak yang bodoh, yang ada karena mereka belum menemukan guru yang tepat ya. Di sini memang perlu peran guru yang begitu sabar ya dalam mendampingi siswa-siswanya ya. Kalau kita belajar ya tentang psikologi siswa ya, kan siswa ada yang belajar cepat, ada yang lambat ya. Kemudian kalau kita belajar juga tentang multiple intelligences ya, di mana setiap siswa itu memiliki kecerdasannya masing-masing ya. Kalau setiap potensi dari siswa tersebut bisa dioptimalkan oleh guru, tentunya nanti akan memotivasi siswa tersebut agar bisa berprestasi ya, dan semua potensi yang dimilikinya itu bisa keluar ya, bisa optimalkan. Nah, ini ada hal yang perlu dilakukan dan hal yang tidak perlu dilakukan oleh seorang guru ya. Yang pertama, kita mulai dari yang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Yang harus dilakukan adalah guru perlu ya mempelajari latar belakang siswa. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, setiap siswa memiliki gaya belajar sendiri ya, kecepatan belajar sendiri, kecerdasan sendiri ya, yang tadi multiple intelligences. Ada mungkin siswa yang lebih cenderung pintar dalam berlogika, logika matematikanya, atau pintar dalam bahasanya ya, atau kinestetiknya dan yang lain ya. Jadi guru perlu mempelajari terlebih dahulu latar belakang dari siswanya. Kalau kita sudah paham ya, atau mengenal karakter dari siswanya, itu akan memudahkan sebenarnya bagi kita untuk menyampaikan materi atau menyampaikan informasi terkait pelajaran yang kita ajar. Nah, kemudian yang kedua yaitu menganggap semua siswa adalah pintar ya. Ini sama seperti hubungannya dengan tadi multiple intelligences. Jadi mungkin yang membedakan adalah satu siswa dan siswa yang lain ya memiliki kecepatan belajar yang berbeda saja ya. Kalau kita lebih sabar gitu ya dalam menangani siswa tersebut, tentunya siswa tersebut
bisa mengejar ya ketertinggalan dari teman-temannya. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah kreatif dalam mengajar. Jadi kalau sekarang ini kan siswa-siswa kita mungkin digolongkannya sebagai generasi Z ya atau Gen Z, di mana mereka terekspos ya oleh informasi itu dengan mudah ya. Mungkin kalau zaman saya ya kan baru mengenal internet mungkin saat SMA ya, SMA atau kuliah ya. Kalau sekarang kan karena adanya pandemi ini juga ya, jadi adanya loncatan teknologi di mana siswa mungkin dari SD ya kelas 1 sudah diperkenalkan dengan teknologi. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan teknologi ini ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat ya. Jadi tidak ada batasan waktu ya maupun tempat, tapi memang harus ada supervisi ya atau pengawasan dari orang tua maupun guru ketika siswa-siswanya menggunakan teknologi tersebut ya. Kemudian perlu kreatif ya, seperti yang saya katakan tadi ya, Gen Z ini memang karena terekspos oleh teknologi yang begitu masif gitu ya, sehingga memang karakternya itu lebih kreatif ya dan gampang bosan. Sehingga kita sebagai seorang guru ya, sebagai tenaga pendidik memang harus memutar otak bagaimana caranya agar pembelajarannya itu bisa disukai oleh siswa. Ya, mungkin kita bisa mengkombinasikannya dengan animasi ya di media pembelajarannya, ataupun kita mengembangkan metode demonstrasi atau praktikum yang melibatkan siswanya itu agar aktif ya dalam pembelajaran. Nah, kemudian ini yang keempat sama ya, tadi memahami penggunaan dan peran teknologi digital sebagai media pengajaran, dan aktif mengajak siswa berdiskusi. Nah, ini ada kaitannya nih dengan yang tidak boleh dilakukan sebenarnya oleh guru ya, yaitu yang tidak boleh dilakukan oleh guru membuat julukan tidak baik untuk siswa yang bandel ya. Kita perlu cari ya alasan kenapa siswa berperilaku seperti itu ya. Ketika kita melakukan mungkin pendekatan personal dengan mengajak ngobrol ya siswa tersebut, nah siswa tersebut mungkin akan bercerita kenapa dia melakukan hal tersebut ya. Jadi kita lebih fokus ke solusinya ya dibandingkan kita melabeli ya si siswa tersebut dengan label-label yang mungkin tidak disukai dan akan menempel di siswa dalam jangka yang panjang, mungkin sampai dewasa akan mengingat hal tersebut dan menjadi traumatis ya, dan itu yang harus kita hindari. Nah, kemudian pilih kasih. Nah, ini sebagai seorang pendidik mungkin kita akan secara sadar atau tidak sadar ya, kita akan lebih suka gitu ya kalau misalkan siswa yang kita ajar ini lebih gampang menerima pembelajaran kita ya. Kalau misalkan kita berikan A gitu ya langsung menangkap, nah itu kita biasanya kan ada rasa puas gitu ya, rasa senang. Nah, ini mungkin bisa diseimbangkan ya dengan pemahaman bahwa setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga yang harus dihindari yaitu tidak terbuka terhadap pemikiran siswa yang kritis. Ya, jadi di sini guru ya bersifat diktator, di mana menganggap bahwa pendapat dari siswa itu tidak penting. Ya, jadi komunikasinya hanya satu arah. Jadi tidak ada siswa yang aktif mengemukakan pendapatnya ya atau menyampaikan aspirasinya ya, tidak ada kesempatan untuk hal itu. Nah, ini yang perlu dihindari. Nah, yang terakhir yaitu menuntut siswa untuk paham segala hal yang diajarkan. Nah, ini kembali lagi misalkan ya siswa kan tadi sudah saya sampaikan memiliki kecerdasannya masing-masing ya. Jadi mungkin dia tidak terlalu pandai ya di bidang logis matematisnya ya, tapi dia unggul di bidang bahasa atau mungkin estetiknya ya. Jadi mungkin kita bisa mengarahkannya ke potensi yang dimilikinya ya. Nah, ini adalah hal yang perlu kita lakukan dan hal yang perlu kita hindari ya, agar kita bisa menjadi guru role model ya. Kan kita mungkin pernah mendengar ya, guru itulah digugu dan ditiru ya. Jadi apa yang kita lakukan akan dilihat, akan ditiru ya oleh siswa-siswa kita ya. Tentunya sebagai seorang guru ini jadi motivasi kita juga ya, bagaimana kita sebagai seorang guru harus ya menjadi toladan yang baik
untuk siswa-siswa kita. Jadi memang satu toladan itu jauh lebih baik daripada 1000 nasihat ya. 1000 nasihat mungkin masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi dengan satu toladan yang baik ya itu akan menjadi inspirasi bagi siswa-siswanya agar termotivasi paling tidak menjadi sebaik gurunya ya. Nah, apa sih akibatnya kalau misalkan guru ini tidak bisa membangkitkan motivasi dari siswa ya. Nah, kalau misalkan siswa ini tidak termotivasi saat belajar, siswa bisa merasa minder ya atau merasa inferior ketika berada di lingkungan yang baru ya. Ini contohnya misalkan ya sebagai mahasiswa mungkin ya, mahasiswa internasional ketika mahasiswa Indonesia sekolah di luar negeri gitu ya, mungkin karena mental kita merasa inferior, jadi ketika bergabung gitu ya dengan komunitas internasional kemudian merasa minder gitu, merasa bahwa kita berada dan pada negara yang sangat terbelakang gitu ya. Padahal sama saja ya, kita memiliki potensi yang sebenarnya sama dengan negara-negara lain ya. Jadi banyak juga ya siswa-siswa atau mahasiswa ya internasional yang dari Indonesia terutama ya, yang takut berpendapat ya, takut berargumen, takut bertanya, takut mencoba ya. Kenapa mereka takut berpendapat, takut berargumen, takut bertanya, takut mencoba hal yang baru ya? Karena saat pendidikannya ya, mungkin dari tingkat SD, SMP, SMA ya, itu tidak diberikan kesempatan untuk melakukan hal itu ya. Seberapa sering sih guru memberikan kesempatan untuk siswa berpendapat? Berapa sering sih siswa diberikan kesempatan untuk berargumen, menyampaikan pendapatnya terkait suatu hal itu? Dan sudahkah kita sebagai seorang guru tidak melabeli siswa yang bertanya ya? Jadi kadang ada guru yang ketika siswa bertanya malah memarahi ya, kenapa kamu masih bertanya, apa masih belum paham apa yang dijelaskan gitu. Jadi hal-hal tersebut yang membuat siswa juga akhirnya takut ya untuk bertanya. Jadi berpura-pura paham, tapi ketika ujian tidak bisa mengerjakan ya, karena memang tidak paham tapi takut untuk bertanya ya. Jadi mungkin sebagai seorang guru juga harus memiliki kepribadian yang menyenangkan ya, dalam artian tidak menakutkan, tidak mengintimidasi bagi siswa maupun mahasiswanya ketika bertanya ya. Kemudian takut mencoba. Nah, ini takut mencoba karena mungkin kalau sudah melakukan kesalahan langsung dijudge ya, langsung dihakimi, sehingga ketika mencoba hal yang baru lagi seolah-olah nanti takut dimarahi lah, nanti takut salah. Nah, itu yang perlu kita hindari ya, mental-mental seperti itu ya, ketika nanti kita mengajarkan ke siswa. Jadi kita perlu menekankan ke siswa agar mereka berani ya berpendapat, berargumen ya, menyampaikan pertanyaan ya, ataupun mencoba hal yang baru. Kalaupun salah, kita kita perlu membimbingnya agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama ya, tidak dengan memarahi tapi membimbing. Kemudian apabila siswa mendapat ya perlakuan yang tidak bagus ya dari gurunya, mungkin dia akan mengalami stres dan depresi ya, tentunya itu akan berdampak pada prestasi siswa tersebut ya. Jadi ini pentingnya seorang guru menjadi role model yang memotivasi siswa agar siswa tersebut menjadi pribadi yang berprestasi dan berkarakter. Nah, ini saya ambilkan data ya, riset yang dilakukan oleh PISA ya, Program for International Student Assessment ya, ini yang menilai bahwa Indonesia itu masih memiliki kualitas pendidikan yang masih rendah. Ini dilihat dari 3 aspek ya, aspek membaca, matematika, dan sains ya. Jadi mungkin karakter pendidikan kita yang masih menguji kemampuan kognitifnya dari menghafal gitu ya. Jadi ketika diberikan kasus gitu ya yang ada di sekitar kita, bingung ya, tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini menjadi motivasi juga bagi guru-guru ya, bagaimana caranya agar siswa kita memiliki literasi yang tinggi ya. Nah, literasi yang tinggi bagaimana caranya, nanti akan kita sampaikan di slide berikutnya ya. Jadi penting bagi guru untuk memberikan pengalaman belajar, tidak hanya menguji
hafalan ya, tapi bagaimana siswa tersebut paham akan materi tersebut dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari ya. Kenapa literasi itu penting ya? Sekarang dunia digital Bapak Ibu ya, jadi di mana-mana akses internet begitu gampang ya. Ada banyak gangguan distraksi yang bisa menghambat prestasi belajar siswa ya. Contohnya adalah game online. Mungkin dalam kadar tertentu ya, bermain game ya itu tidak apa-apa ya, sebagai hiburan saja. Setelah stres belajar mungkin selama seminggu ya, kemudian diberikan waktu mungkin sejam 2 jam untuk bermain, mungkin itu cukup ya, agar siswa juga ada refreshingnya ya, ada penyegarannya, tidak stres ya. Tapi kalau misalkan siswanya sudah kecanduan terhadap game online, tentu itu akan membuat problematika yang baru ya. Dalam pembelajarannya, guru juga akhirnya mengalami kendala ya, siswanya menjadi malas untuk belajar, tidak termotivasi lagi untuk belajar gitu ya. Nah ini tantangan bagi guru bagaimana menyadarkan ya siswanya agar tidak banyak menghabiskan waktunya untuk bermain online ya, tapi juga menggunakan waktunya yang seharusnya menggunakan waktunya untuk belajar gitu ya, atau paling tidak membaca ya, untuk meningkatkan literasinya. Hal yang penting ya, kenapa literasi itu saya tekankan ya, apalagi dengan beberapa kasus terakhir ya, COVID-19 ini ya, banyak hoax yang beredar di masyarakat kita ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sadar ya, pasti ada salah satu grup di mana di grup WhatsApp ya, terutama itu akan menyebar berita tanpa disaring ya. Semua berita yang masuk di grup tersebut langsung di-share di grup yang lain ya. Jadi kita tidak bisa men-trace sebenarnya sumber utama dari penyebar hoax ini siapa sih ya. Tapi banyak juga yang percaya tanpa membaca dan mengkonfirmasi berita tersebut. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Jadi kita punya andil di sini ya, bagaimana menyiapkan ya anak didik kita agar punya kemampuan literasi yang bagus ya. Bagaimana siswa kita bisa terbiasa membaca, terbiasa mencari informasi, kemudian setelah mereka terbiasa membaca, terbiasa mencari informasi, tentunya diharapkan mereka bisa memilah informasi yang perlu diserap. Bagi yang misalkan tidak perlu ya sudah tidak perlu disebarkan juga. Jadi kita bisa memutus rantai hoax ini ya. Jadi semoga dengan adanya angka literasi yang tinggi ya, nanti hoax ini bisa berkurang dengan sendirinya ya. Tentu ini peran dari kita semuanya. Nah, berapa sih sebenarnya jumlah buku yang disarankan ya untuk dibaca per tahunnya? Nah, ini UNESCO punya standar ya. Paling tidak satu orang itu dianjurkan untuk membaca 3 buku ya per tahun. Nah, kalau dibandingkan negara Asia Timur ya, China, Jepang, Korea Selatan ya, satu orang paling tidak membaca 20 buku per tahun. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita ya, berapa banyak sih buku yang anak-anak didik kita baca per tahunnya gitu, atau berapa banyak buku yang kita sendiri baca per tahunnya ya. Kita melakukan refleksi, apakah kita juga memiliki kemampuan literasi yang baik atau tidak ya. Kenapa masalahnya? Mungkin ya masalahnya memang di sekolah tersebut tidak adanya perpustakaan ya. Mungkin kalaupun ada perpustakaan, jumlah bukunya tidak mencukupi ya. Jumlah bukunya tidak mencukupi, dan mungkin ya variasi bukunya juga tidak banyak ya. Dan mungkin siswanya juga tidak tertarik karena buku yang ada ya tidak dekat ya dengan kehidupan siswa-siswa tersebut ya. Solusinya apa ya? Solusinya mungkin bagi sekolah yang belum memiliki perpustakaan ya, bisa menyediakan perpustakaan ya yang bisa diakses oleh semua siswa baik kelas 1 sampai kelas 6 itu SD ya. Nah, bagi sekolah yang sudah memiliki perpustakaan tapi bukunya belum lengkap, nah ini bisa melengkapi bukunya dan mempertimbangkan ya kira-kira buku yang dekat dengan siswa itu seperti apa ya. Mungkin saya bagikan pengalaman
siswa Indonesia, ini siswa Indonesia kan ada juga yang mahasiswa yang berkuliah di luar negeri kemudian membawa keluarganya ya, jadi dengan anaknya ya, kemudian anaknya disekolahkan di luar negeri gitu ya. Nah, yang saya bisa share ya ke Bapak Ibu, jadi mereka itu siswa-siswa diberikan buku ya untuk dibaca selama 1 minggu ya, ataupun 2 minggu. Jadi ada jarak waktu seminggu atau 2 minggu, siswa harus menyelesaikan untuk membaca satu buku itu. Ya, nanti ada laporannya yang ditandatangani oleh orang tuanya yang menyatakan bahwa siswa tersebut sudah membaca buku yang disediakan. Nah, itu setidaknya ya bisa membiasakan agar siswa terbiasa untuk membaca buku. Kalau siswa terbiasa membaca buku, ya, itu kan akan menjadi habit, ya, kebiasaan yang bagus, sehingga diharapkan kedepannya siswa-siswa tersebut tidak lagi anti membaca, ya. Banyak juga kan siswa yang ketika diberikan buku kemudian terlalu tebal bukunya. Gitu. Nah, kalau misalkan kita mulai dari buku yang paling tipis, mungkinnya kalau misalkan kelas 1, 2 itu kan baru belajar membaca, gitu ya. Jadi mungkin diberikan buku yang 10 atau 15 halaman, gitu ya. Nah, itu nanti semakin naik kelasnya, gitu ya, nanti diberikan buku yang lebih tebal. Nah, ini kalau misalkan sudah memiliki kebiasaan yang baik membaca, saya yakin ya kita bisa mendidik siswa-siswa kita menjadi siswa yang berprestasi ya, dan tentunya memiliki karakter yang baik. Nah, ini yang terakhir ya, buku adalah jendela dunia ya. Jadi sebenarnya dari buku juga kita bisa mendapatkan motivasi belajar ya. Banyak buku-buku yang menginspirasi ya, yang ditulis oleh pengarang ya, pengarang yang hebat ya. Contohnya mungkin ada beberapa novel gitu ya yang menceritakan bagaimana perjuangannya ya dalam melanjutkan pendidikan di luar negeri gitu ya, dan kemudian itu menjadi inspirasi bagi beberapa orang ya agar mengikuti jejak yang sama. Ya, dari buku juga kita bisa mendapatkan informasi yang banyak ya. Mungkin sekarang ada e-book ya, di mana tidak harus berbentuk fisik ya, tapi mungkin ada beberapa orang yang lebih suka baca dalam buku yang dicetak seperti ini ya, karena mungkin lebih mudah untuk membaliknya gitu dan kembali ke halaman ya. Jadi mungkin yang terakhir sebagai penutup ya, seorang guru ya memiliki peran yang begitu penting ya dalam menyiapkan generasi muda kita agar berprestasi dan berkarakter ya. Salah satu karakter yang perlu kita tingkatkan ya, yaitu karakter gemar membaca ya, agar meningkatkan angka literasi kita ya. Dengan angka literasi yang tinggi ya, diharapkan bisa mengurangi angka hoax gitu ya yang beredar di lingkungan kita ya, sehingga tidak ada lagi konflik ya, mungkin di masyarakat, kemudian masyarakatnya lebih terbuka ya terhadap informasi gitu ya, dan pastinya siswa harus bisa dimotivasi agar siswa tersebut bisa berkembang ya, dan meningkatkan potensi yang dimilikinya ya. Demikian Bapak Ibu presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Apabila mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan langsung ke saya ya, bisa melalui email. Email saya bisa dimintakan ke panitia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dr. Anton telah menyampaikan begitu jelas terkait bagaimana motivasi belajar. Tentunya penting sekali peran guru dalam mendidik siswanya untuk termotivasi belajar, jadi agar terhindar dari sesuatu yang tadi ada hoax dan ada yang game online juga. Jadi ternyata guru itu penting sekali. Dan salah satu bukti konkret adalah Mas Dr. Anton ini adalah orang yang termotivasi untuk belajar hingga sampai ke luar negeri oleh seorang guru. Begitu ya Mas Dokter ya? Betul sekali. Nah, ini untuk yang terakhir dari kami, bahwa ingin menanyakan bahwa Dr. Anton untuk harapan apakah
kepada Bapak Ibu guru yang menonton video ini agar nanti dapat terinspirasi? Silakan Mas Dokter. Ya, terima kasih. Sebelumnya untuk menyampaikan harapan, ya, tentunya ketika menyampaikan harapan kan pengennya kita menjadi negara yang nyaman untuk ditinggali, ya, kemudian maju, ya, dan bisa bersaing dengan negara yang lain. Nah, bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain, ya, tentunya dengan mempersiapkan generasi-generasi muda, ya, generasi penerus kita menjadi generasi yang siap bersaing, ya, generasi yang unggul, ya, sehingga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan bisa bersaing dengan negara lain. Jadi mungkin ini perlu usaha yang ekstra, ya. Saya harapkan Bapak Ibu mau, ya, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih, ya, sudah memilih profesi menjadi guru itu saya sangat berterima kasih, ya. Ini adalah bukti bahwa Bapak Ibu berkontribusi, ya, untuk pendidikan Indonesia, tapi mungkin untuk agar kita bisa mengejar, ya, ketertinggalan yang kita miliki, kita perlu usaha yang lebih lagi, gitu, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga terus belajar, ya, jangan pantang menyerah, gitu, ya, karena kan sebenarnya ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang, ya. Tadi Mas Dendi juga menyampaikan, ya, belajar itu kan sepanjang masa, ya. Jadi jangan hanya karena kita sudah menjadi guru, ya, pendidik, terus kita tidak belajar lagi, ya. Banyak informasi yang berkembang begitu pesat di luar sana, ya. Kalau kita tidak mengejarnya, tentu kita akan mengajarkan hal yang mungkin sudah basi 10 atau 30 tahun yang lalu, gitu. Jadi adanya update ilmu pengetahuan itu sangat diperlukan, ya. Melek teknologi itu harus, ya. Ini adanya pandemi memang banyak membawa kesusahan, kesedihan bagi semua orang, ya. Tapi di sisi lain, ya, adanya pandemi ini membuka peluang, ya, bagi kita agar dekat dengan teknologi, ya. Yang dulunya mungkin Bapak Ibu tidak mengenal Zoom, ya, Google Meeting, nah sekarang sudah tahu, ya, adanya Zoom, ada Google Meeting, bagaimana kita tetap, ya, bisa berdiskusi, bisa belajar bersama, ya, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, ya. Nah, ini merupakan peluang-peluang teknologi yang sebenarnya harus kita manfaatkan, ya, agar menyiapkan siswa-siswa kita ini, ya, menjadi lebih siap, ya, lebih siap kemudian dalam menghadapi tantangan global ini. Kira-kira begitu Mas Dendi, harapan yang saya mungkin ingin sampaikan ke guru. Jadi terus semangat, ya, jangan pantang menyerah, jangan mudah puas, mungkin, ya, terkait ilmu pengetahuan yang dimiliki, terus belajar. Karena tadi disampaikan belajar sepanjang masa, ya. Kemudian mungkin ya tadi terus update ilmu pengetahuan, ya, karena ilmu pengetahuan berjalan begitu cepat, ya, berkembang begitu cepat. Oh ya, mungkin satu lagi, mungkin sebagai guru juga perlu menekankan motivasi pada siswa-siswanya, ya. Jadi jangan menjadi guru yang melumpuhkan potensi siswa, ya, mengkerdilkan potensi siswa, tapi guru sebagai seorang sosok yang bisa mengembangkan, ya, menumbuhkan potensi siswa. Kalau misalkan siswa memiliki potensi yang masih terpendam atau masih tersembunyi, ya, itu peran gurunya untuk menggali bagaimana siswa tersebut bisa mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Kira-kira seperti itu, Mas. Terima kasih Mas Dr. Anton. Luar biasa tadi, ya, apa yang telah disampaikan sangat menginspirasi kita untuk terus berkarya dalam kegiatan pendidikan di Indonesia. Baiklah, sepertinya cukup Mas Dr. Anton. Terima kasih Mas Dedi.